Jumpa lagi bersama saya Nur Ain. Untuk menjelaskan relative clause merupakan klausa yang penting untuk kalimat dan tidak hanya sebagai penambahan info. That digunakan sebagai kata ganti atau relative pronoun yang digunakan untuk menunjukkan subjek atau objek untuk menjelaskan relative clause. Kata that dapat dipadukan dengan jenis noun seperti manusia, hewan, dan benda mati. That juga memiliki fungsi yang netral yang bisa menggantikan who, which, whom. Contoh dalam kalimat, the person who baked a cake for me is my good friend. The person that baked a cake for me is my good friend. Orang yang membuat kue untukku adalah teman baikku. The mobile phone which attracted me was foreign brand. The mobile phone that attracted me was foreign brand. Telepon genggam yang menarik perhatianku adalah merek luar negeri. The car crash that happened yesterday resulted in one person died. Tabrakan mobil yang terjadi kemarin membuat satu orang meninggal dunia. Jenis-jenis relative pronouns who berfungsi sebagai relative pronoun menggantikan subjek, orang, bukan hewan atau lainnya. Who sebagai relative pronoun memiliki arti yang kata ini memang ditempatkan setelah noun, namun hanya noun yang merupakan orang. Meskipun rumus relative pronoun membutuhkan struktur subjek atau verb setelahnya, namun who tidak membutuhkan subjek, kita bisa langsung menempatkan verb setelahnya karena kata who juga dianggap sebagai subjek. Perhatikan contoh di bawah ini. That man is someone who will do anything to make his family happy. Laki-laki itu adalah seseorang yang mau melakukan apapun untuk membuat keluarganya bahagia. Jenis-jenis relative pronoun whom. Whom adalah relative pronoun yang digunakan untuk menggantikan objek yang berbentuk orang, bukan hewan atau yang lainnya. Contoh, the kid whom everyone in the neighborhood loves passed away last Saturday. Anak yang semua orang sukai di sini meninggal pada Sabtu kemarin.
Jenis-jenis relative pronouns whose. Whose adalah relative pronoun yang berfungsi mengganti possessive pronoun, kata ganti kepunyaan. Kata whose juga memiliki makna yang dan digunakan untuk menunjukkan kepunyaan atau kepemilikan seseorang terhadap sesuatu. Contoh, Tiara, whose jacket has lost yesterday, is seen this morning wearing the new coat. Tiara yang jaketnya hilang kemarin terlihat pagi ini menggunakan jaket baru. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum